Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Saya diberkati, kita semua diberkati. Puji Tuhan, di pagi hari ini kita boleh berjumpa lagi dalam satu ibadah. Walaupun kita ada di rumah kita masing-masing, namun kita bersyukur kalau kita boleh beribadah kepada Tuhan. Untuk itu adik-adik, Enci undang semua bangkit berdiri, orang akan memuji Tuhan, lagu, siapa yang tahu DP Gerakan, silakan Iko DP Gerakan Enci-enci yang ada di gedung gereja. Jadi adik-adik, lagu yang akan kita bawakan adalah It is Good to See You. Kita nyanyikan lagu itu 2 kali, semangat! It's good to see you here with me. I'm so glad you get. It's good to see you here with me. I'm so glad you get. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad you get. It's good to see you here with me. I'm so glad you get. It's good to see you here with me. I'm so glad you get. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad you get. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita dipersilakan duduk. Kita akan berdoa kepada Tuhan karena kita akan buka ibadah kita di pagi hari ini. Sebelum kita berdoa, kita akan memuji Tuhan, menyanyi lagu Bapa ku datang padamu dengan sikap berdoa. Aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Untuk doa buka, dipersilakan kepada Enci Megi yang akan membawakan doa buka. Nah adik-adik, saat ini orang semua mulaikan orang ibadah, orang mau berdoa buka. Silakan duduk manis, jangan bermain-bermain. Duduk yang sopan, kunci tangan, tutup mata. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah siang dan malam, terima kasih ya Bapa karena pagi hari ini Engkau masih memelihara kami, masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Saat ini ya Bapa, walaupun kami di rumah masing-masing, kami tahu Engkau selalu berada di dekat kami. Saat ini kami mau buka ibadah kami, hanya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bawa ini. Haleluya, amin.
Nah, adik-adik, sekarang kita memuji Tuhan lagi, diundang semua berdiri. Yang masih cinta Tuhan, silakan berdiri. Torang menyanyi lagu Aku Bahagia, Bahagia, Bahagia. Adik-adik tahu DP gerakan? Silakan adik-adik menyanyi sambil pakai gerakannya. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, biur buang ke laut, biur buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, biur buang ke laut, biur buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat cengengku. Yesus angkat cengengku dan buang ke laut, biur buang ke laut, biur buang ke laut. Yesus angkat cengengku dan buang ke laut, biur buang ke laut, biur buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat sombongku. Yesus angkat sombongku dan buang ke laut, biur buang ke laut, biur buang ke laut. Yesus angkat sombongku dan buang ke laut, biur buang ke laut, biur buang ke laut. Ya, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Trevi Kando, Master Teologia, kita akan mendengarkan puji-pujian yang akan dibawakan oleh adik Gisela Monigir, kolom 14. Lingkupiku dengan sayapmu,
adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan menyanyi lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan cerita Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk waktu dan kesempatan di mana kami boleh ada dalam persekutuan ibadah Sekolah Minggu Jemaat Gemim Kalvari Malalayang 1. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus akan menolong kami semua, menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan dan kami boleh lakukan itu dalam kehidupan setiap hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan Allah, kami sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita akan membaca Alkitab. Nah, saat ini kita akan membaca Alkitab terdapat di dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, yaitu dalam kitab 2 Tawarik pasal 10, ayat 1 sampai dengan pasal 11 ayatnya yang keempat. Sekali lagi, dalam kitab 2 Tawarik pasal 10 ayat 1 sampai pasal 11 ayat yang keempat. Begini firman Tuhan berbunyi, pecahnya kerajaan itu. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat, ia ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan seluruh orang Israel dan berkata kepada Rehabeam, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hamba-Mu. Tetapi ia menjawab mereka, datanglah kembali kepadaku lusa. Lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu, Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya, katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Mereka berkata kepadanya,
Jika engkau mau berlaku ramah terhadap rakyat itu, mau menyenangkan mereka dan mengatakan kata-kata yang baik kepada mereka, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu? Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Lusanya, datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam. Seperti yang dikatakan raja, kembalilah kepadaku lusa. Raja Rehabeam menjawab mereka dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat para tua-tua. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda, ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambahnya. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Jadi, raja tidak mendengarkan permintaan rakyat. Sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Allah, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaran Ahia orang Silo kepada Yerobeam bin Nebat. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Masing-masing ke kemamu, hai orang Israel. Uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud. Maka pergilah seluruh orang Israel ke kemahnya. Sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Kemudian Raja Rehabeam mengutus Hadoram yang menjadi kepala Rodi, tetapi orang-orang Israel melontari dia dengan batu sehingga mati. Bahkan Raja Rehabeam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan kaum Yehuda dan Benyamin, 180.000 teruna yang sanggup berperang untuk memerangi orang Israel dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepadanya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Semaya, abdi Allah demikian. Katakanlah kepada Rehabeam anak Salomo Raja Yehuda, dan kepada segenap orang Israel di Yehuda dan di Benyamin demikian. Beginilah firman Tuhan, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan dan pulang dengan tidak pergi menyerang Yerobeam. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersyukur kepada Tuhan, kita boleh berjumpa di pagi hari ini
berada di dalam satu persekutuan, walaupun kita melakukan ibadah secara virtual. Kita bersyukur kepada Tuhan karena torang diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan, dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, tadi torang sudah membaca Alkitab. Nah, cerita hari ini tentang sejarah kerajaan Israel. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, coba adik-adik sebutkan ya tiga raja Israel yang pertama-tama. Ya. Coba adik-adik di rumah, siapa yang tahu 3 raja Israel mulai dari yang pertama sampai yang ketiga? Ya. Pasti ada yang sudah tahu, tetapi kalau ada yang lupa, nah, raja-raja itu adalah pertama, Raja Saul, kemudian yang kedua, Raja Daud, dan yang ketiga, Raja Salomo. Ya. Nah, adik-adik, Raja Salomo memiliki anak yang bernama Rehabeam. Nah, Rehabeam inilah yang menggantikan Salomo menjadi seorang raja di Israel. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Rehabeam, dia pergi ke Sikem untuk menobatkan dirinya menjadi raja dalam kerajaan Israel. Nah, satu waktu adik-adik, ada seorang yang bernama Yerobeam. Dia bersama dengan sekelompok orang Israel datang kepada Raja Rehabeam. Mereka meminta kepada Raja Rehabeam agar supaya Raja Rehabeam ini meringankan beban yang telah diberikan ayahnya Salomo, Raja Salomo, kepada mereka. Ya. Jadi Yerobeam ini bersama dengan orang-orang Israel, orang minta, Rehabeam, Raja Rehabeam, tolong kuat, itu beban yang nganape papa dah kasih kurang akang patorang, supaya torang bisa mengabdi pa Raja Rehabeam. Lalu Raja Rehabeam bilang begini, ngoni pulang jo, ngoni babale lusa. Ya. Ngoni akan dengar apa yang kita mau sampaikan. Nah, ini Raja Rehabeam ini, sebelum dia mengambil keputusan, dia bertanya. Pertama dia tanya kepada tua-tua, ya, tua-tua yang pernah mendampingi ayahnya Salomo. Ya, tua-tua ini seringkali memberikan nasihat kepada ayahnya, yaitu Salomo. Ya, dia tanya pada tua-tua. Itu Yerobeam dengan tu sekelompok orang Israel datang bertanya. Dorang bertanya begini, bagaimana? Boleh kata kasih ringan akang itu beban, ya, yang diberikan. Kemudian itu tua-tua berkata, kalau raja menghendaki supaya orang Israel itu mengabdi kepada raja, maka raja harus mendengarkan apa yang diminta oleh Yerobeam dan orang Israel tersebut. Lalu kemudian karena tidak merasa puas, maka Raja Rehabeam ini juga meminta nasihat kepada orang-orang muda sebayanya. Nah, dia baku dapat dengan teman-teman yang masih muda, kemudian dia tanya pada orang, ini Yerobeam dengan ini beberapa orang Israel ini, dorang bertanya, kasih ringan akang. Dorang meminta kasih ringan akang itu beban. Nah, kalau menurut ngoni bagaimana ngoni berpendapat? Nah, ini orang-orang muda ini memberikan nasihat yang berbeda dengan para tua-tua. Orang-orang muda ini bilang begini, bilang tu orang Israel dan Yerobeam, kita pe Papa Salomo kasih beban, ya,
saya akan menambah beban lebih berat lagi kepada kamu. Ya, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Nah, jadi adik-adik, itu nasihat daripada orang-orang muda supaya Rehabeam menyampaikan kepada Yerobeam dan sekelompok orang Israel. Nah, tibalah saatnya adik-adik, ini Yerobeam dan sekelompok orang Israel datang kepada Rehabeam. Mereka ingin mendengarkan apa jawaban atau keputusan daripada Rehabeam. Nah, lalu Rehabeam berkata dengan keras. Dia katakan kepada Yerobeam dan sekelompok orang Israel di hadapannya, dia katakan, ayahku telah memberikan beban kepada kamu, aku akan menambah beban lebih berat lagi. Kelingkingku lebih besar dari pinggang ayahku. Kalau ayahku mencambuk kalian, maka saya akan mencambuk kalian, cambuk itu ada duri di dalamnya. Nah, jadi adik-adik, rupanya ini Rehabeam tidak mendengarkan nasihat daripada tua-tua. Dia hanya mendengarkan nasihat daripada orang-orang muda sebayanya. Nah, ketika mendengarkan itu, maka Yerobeam bersama dengan sekelompok orang Israel, mereka sangat kecewa sekali atas jawaban daripada Rehabeam, dan kemudian mereka meninggalkan Rehabeam. Ya, mereka tidak mau lagi mengikut atau mengabdi atau menjadi hamba daripada Rehabeam. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kemudian mereka mau memisahkan diri, ya toh, dari Rehabeam, dari kerajaan yang dipimpin oleh Rehabeam. Tetapi adik-adik, Rehabeam ini karena dia mau supaya dia memimpin seluruh Israel, maka dia ketika dia pulang di Yerusalem, dia mempersiapkan tentara dari suku Yehuda dan dari suku Benyamin. Ya. Dia mau persiapan itu tentara untuk apa? Untuk mengambil kembali wilayah kekuasaannya. Ya. Itu 10 suku. Ya. Nah, ketika mereka akan pergi untuk menyerang, itu dorang saudara-saudara atau suku-suku lain, di bawah pimpinan Yerobeam, maka ada seorang abdi Allah yang bernama Semaya. Tuhan sudah berbicara kepada Semaya, Tuhan bilang sampaikan kepada Rehabeam, jangan menyerang saudara-saudaramu, ya, karena ini adalah kehendak Tuhan, di mana kerajaan ini akan terpecah. Nah, jadi karena Rehabeam ini dia sangat menghormati abdi Allah Semaya, maka dia tidak menyerang Yerobeam dan orang-orang Israel yang lain. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, dari cerita ini maka kita mengambil pelajaran-pelajaran yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, yang pertama adik-adik, torang belajar supaya torang mau mendengarkan nasihat dari orang yang lebih tua dari kita. Nah, siapa orang yang lebih tua daripada kita? Orang yang lebih tua daripada kita adalah orang tua kita, mama dan papa kita yang ada di rumah. Ya. Kalau mereka memberikan nasihat kepada kita, maka orang mesti dengar. Ada firman Tuhan yang bilang, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan kepadamu. Nah, salah satu orang menghormati orang tua, cara menghormati orang tua adalah orang mendengarkan nasihat mereka. Ya. Kemudian adik-adik, jangan orang bersikap sombong. Sama seperti yang dilakukan oleh Rehabeam. Dia berkata, kelingkingku ya lebih
besar daripada pinggang ayahku. Ini saudara adik-adik menggambarkan bahwa walaupun Rehabeam itu kecil dan lemah, tapi dia berkuasa. Atau dia bisa melakukan apa saja sesuai dengan keinginannya. Nah, ini menunjukkan bahwa dia itu sombong. Nah, janganlah kita memiliki sikap yang sombong. Justru kita harus rendah hati, ya. Nah, kemudian kita harus menjaga persekutuan dengan Tuhan lewat ibadah-ibadah. Seperti ibadah yang saat ini torang bekeng, atau ibadah anak sekolah minggu Jemaat Gemim Kalvari. Mari torang rajin beribadah, karena di ibadah ini torang mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini menuntun kita supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Nah, karena itu adik-adik, kiranya dengan cerita ini, maka kita sebagai anak-anak, kita mampu untuk mengerti kehendak Tuhan dan kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Bapak Pendeta. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sementara kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, kita menyanyi satu lagu, Aku bawa dan berikan persembahanku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Saya Gisela Manigir, kolom 14, kelas besar. Kejadian 11 ayat 7b sampai 8a. Sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Kejadian 11 ayat 7b sampai 8a. Michelle dari kelas setengah kolom 10. Ayat hafalan Kejadian 11 ayat 7b sampai 8a. Sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Terima kasih. Dari anak-anak sekolah minggu kolom 10 kelas kecil. Jawabannya Menara Babel. Bye. Ya, adik-adik, sekarang duduk yang manis, yang baik, karena kita akan berdoa. Dan doa syukur ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Trevi Kandung, Master Teologia. Namun sebelum kita berdoa, kita akan memuji Tuhan menyanyi, Engkaulah selalu lindungi diriku. Selalu lindungi diriku, Engkau jawab doa-doaku padamu, padamu Yesusku, tunaikan doaku, aku mengasihi Engkau Yesus. Bila Kau ada sisiku selalu, apapun terjadi, aku tak takut. Bila Kau ada di sisiku selalu, sukacita dalam hati Engkau penuhkan.
marilah kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan telah menyertai dan menuntun kami sampai pada saat ini. Kami telah mendengarkan firman Tuhan, tolonglah kami supaya kami tidak menjadi orang yang sombong, supaya sebagai anak-anak Tuhan kami boleh mendengarkan nasihat orang tua, dan kami boleh senantiasa ada dalam persekutuan ibadah seperti ibadah anak sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami datang memohon supaya Tuhan menyertai dan memberkati kami semua. Sebagai anak-anak sekolah minggu, ajarlah kami supaya kami tekun, rajin, kami boleh dengar-dengaran kepada orang tua kami. Ketika kami diberikan kesempatan untuk belajar, Tuhan tolong supaya beri kami kerajinan, sehingga apa yang menjadi cita-cita kami boleh kami raih, karena Tuhan menolong dan menyertai kami. Ya Tuhan Allah, saat ini kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu Jemaat Kemim Kalvari Malalayang 1. Tuhan memberkati guru-guru sekolah minggu dalam tugas pelayanan untuk mendidik, mengasuh anak-anak sekolah minggu. Berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan. Engkau menyertai dan menuntun komisi kategorial anak jemaat dalam menjalankan berbagai program-program pelayanan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk orang tua. Engkau kiranya akan memberkati mereka, memberikan kesabaran, memberikan kekuatan dan kemampuan, serta hikmat agar dapat mendidik anak-anak mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami memberikan persembahan, kiranya persembahan kami dapat dipakai bagi pekerjaan pelayanan Tuhan. Kami berdoa, Engkau menyertai dan memberkati guru-guru sekolah minggu, lebih khusus Jemaat Kolom 14 yang memberi diri dalam pelayanan anak sekolah minggu lewat persekutuan ibadah hari ini. Tuhan berkati mereka semua secara pribadi tetapi juga keluarga. Berkati tim multimedia yang sudah membantu pelaksanaan ibadah anak sekolah minggu hari ini. Diberkatilah mereka senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, perjalanan kehidupan gerejamu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa bagi pemerintah kami, pemimpin-pemimpin kami, agar diberikan hikmat kebijaksanaan dalam menjalankan tugas-tugas mereka, terutama dalam upaya-upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Kiranya pemerintah diberi kekuatan, juga kami sebagai masyarakat boleh taat dengan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami serahkan para janda, duda, fakir miskin, anak terlantar, anak yatim piatu, orang-orang yang membutuhkan pertolongan-Mu, berkatilah mereka semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan, inilah doa kami bawa doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini kita akan akhiri. Namun sebelum kita mengakhiri ibadah kita, diundang semua berdiri, torang memuji Tuhan, menyanyi lagu Hanya Satu Jalan ke Surga. Satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Ya, demikian adik-adik ibadah kita di pagi hari ini sudah selesai, dan kiranya Tuhan Yesus akan memberkati kita semua, jaga kesehatan, dan juga menjadi anak yang dengar-dengaran kepada orang tua. Nah, adik-adik jangan lupa absen diisi di bawah kolom komentar, dan jangan lupa minggu depan kita akan berjumpa lagi di dalam ibadah di hari Minggu. Nah, adik-adik terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.